Al-adiyat. Al-adiyat demi kuda-kuda yang berlari kencang sambil terengah-engah. Ya, ini ada dua sahabat beda pendapat. Ibnu Abbas mengatakan kuda-kuda tadi. Kalau Sayyidina Ali mengatakan onta, gitu ya, konta. Ternyata lebih banyak ikut Ibnu Abbas ya, gitu. Ya semua bukan satunya salah juga ya. Alasannya apa? Karena yang terengah-engah itu hanya kuda sama anjing ya. Katanya kalau lari, onta itu tidak pernah terengah-engah. Katanya sih tidak pernah lihat onta. Wal adiyati dhabhan, demi kuda-kuda yang berlari kencang yang sambil terengah-engah, demi kuda-kuda perang yang memercikkan api pada kakinya, demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh gitu ya. Terus lalu dia membangkitkan debu karenanya gitu ya. Lalu dia memasuki ke tengah-tengah kumpulan musuh dengannya. Kemudian sesungguhnya manusia itu sangat ya, demi itu apa? Saking banyaknya sumpahnya demi. Andai kan kita yang bilang demi Allah gitu ya, manusia itu sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi kekufuran kita itu sampai disumpahi oleh Allah gitu ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat orang senang tuh senang ya, senang. Berarti dia mensyukuri nikmat gitu ya. Kalau orang nelongso gitu ya, itu ngersuloh lah, itu mengerikan ya. Berarti dia sedang mengkufuri nikmat Allah. Misalnya apa? Kehilangan uang 100 juta ya, nangis padahal dia itu sehat ya, itu mata bisa melihat, kaki sehat, rumahnya ada, anaknya ada, itu kufuri semua. Yang diingat cuma satu ya. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan apa? Kanut itu apa? Al kanut apa? Huwaladzi apa? Ya'uddul masaib wa yansa ni'amallah ya. Termasuk kanut apa? Orang yang selalu menghitung-hitung musibah-musibahnya dia, tapi dia lupa nikmat-nikmat Allah. Gitu ya. Jadi nikmat Allah yang miliaran jumlahnya itu ketutup dengan satu musibah. Nelongso saja gitu ya. Itu tanda orang kafir. Makanya kemarin dulu ciri-ciri orang mukmin itu apa? Sibuk mensyukuri nikmat sehingga tidak sempat susah. Gitu ya. Senyum-senyum terus, bahagia. Habis kehilangan uang 100 juta, lihat sehat, tidak stroke, alhamdulillah gitu ya. Rumahnya ada, alhamdulillah. Istrinya, anaknya sehat, alhamdulillah. Bisa jalan, tidak lumpuh, alhamdulillah. Senang ya, lupa kehilangan uang 100 juta. Itu orang mukmin ya. Kalau orang kafir apa? Ada cerita ya. Naik mobil mewah sambil nangis. Ini lucu ya. Rumahnya besar, dia duduk di tepi kolam renang sambil nangis. Itu lucu. Nikmatnya banyak, jadi kontradiksi antara nangisnya dengan kemewahannya. Itu kan ada orang gitu ya. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Terus sesungguhnya dia menyaksikan atas demikian itu. Nanti kalau diingatkan ya sadar. Oh iya, saya itu ya ngaku dia menyaksikan bahwa dirinya itu kanut. Cuma ada dua pendapat ya. Ini ada pendapat kepada dia, orang yang kanut tadi loh mengakui atas kekufurannya. Satu saat kan ya, satu saat nikmat Allah itu banyak, saya kok nelongso. Kadang ingat ya, saya itu kurang syukur kepada nikmat, kadang sadar ya. Itu dia menyaksikan. Pendapat pertama. Pendapat kedua, hanya kembali ke Allah ya, gitu. Awas, Allah menyaksikan atas kekufuran kalian. Nikmatnya banyak, tapi begitu satu musibah saja mendominasi, menguasai pikirannya. Nikmat yang banyak itu hilang semua. Allah tahu kenapa kok orang begitu. Sesungguhnya dia sangat mencintai kebaikan. Kebaikan maksudnya harta. Berarti cinta harta itu menyebabkan orang sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena kurang-kurang terus, kurang bayangkan yang lebih. Maka diajari oleh Nabi apa? Unzuru ilaman asfala minkum wala tanzuru ila man fauqakum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan. Paham ya?
gitu. Lihat ke bawah terus gitu ya, gitu. Untuk urusan dunia lihat ke bawah, untuk urusan akhirat lihat ke atas. Terus kenapa mereka sangat mencintai dunia sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat Allah? Apakah dia tidak tahu ketika telah dibongkar apa yang di alam kubur? Jadi terapinya gimana? Supaya orang berhenti yang seperti itu, diperintahkan ingat mati. Ingat mati supaya dia itu tidak terlalu mencintai dunia sehingga sulit mensyukuri nikmat Allah. Ya gitu ya. Kalau apa-apa itu mensyukuri punya aja ya. Misalnya punya kendaraan, punya itu sudah disyukuri. Alhamdulillah punya. Daripada ndak punya, gitu ya. Gitu. Kalau punya bayangkan yang lebih kan dari nelongso gitu ya. Loh saya kok punya begini. Lah orang punya begitu ya, gitu. Makanya kalau bapak-bapak melihat istri gimana? Alhamdulillah punya istri gitu ya. Walaupun kadang-kadang cerewet tapi punya istri. Andai kan enggak punya gitu ya. Gitu. Ibu-ibu ya gitu. Lihat suami alhamdulillah punya suami. Soalnya banyak orang yang tidak dikasih ya. Jadi punya itu sudah senang. Itu sudah nikmat. Dan akan ditambahkan apa yang di dalam dada. Berarti apa? Berarti mumpung masih di dunia, kita diperintahkan terus-menerus memperbaiki dada. Maksudnya apa? Hati, ya. Memperbaiki hati. Jadi nanti ditambahkan semua, ya. Orang yang ikhlas, yang tidak ikhlas, ya. Terus sikap kita kepada Allah itu seperti apa? Itu Allah nilainya bukan yang nampak pada dohir, tapi yang nampak dohir itu dilandasi dengan hati yang bagaimana. Nanti akan ditambahkan pada hari kiamat. Paham ya? Gitu. Sama-sama baik sama tetangga gitu ya. Yang satu karena hak tetangga. Yang satu apa? Biar bisa titip kunci ya kalau pergi gitu ya. Biar kan gitu. Atau tadi punya tujuan-tujuan yang tersembunyi. Nanti tujuan-tujuan yang tersembunyi itu akan diungkap gitu ya. Gitu. Seperti orang belajar Quran begini ya, gitu. Memang cinta kepada Al-Quran ya, mencari ridho Allah, atau daripada nganggur atau iseng-iseng, itu nanti ditambahkan semua di akhirat gitu ya, gitu. Atau terpaksa gitu ya, gitu. Terpaksa. Biasanya istri terpaksa gara-gara diajak oleh misalnya gitu ya, nanti takut termasuk nanti akan ditambahkan. Makanya amaliyah sama tapi yang melandasinya beda gitu. Mumpung masih di dunia kita apa? Diperintahkan terus-menerus menjaga hati. Makanya amal soleh itu apa? Amal yang baik yang keluar dari hati yang baik, yang ikhlas, yang benar karena Allah bukan karena apa-apa. Nanti orang itu akan dikumpulkan bukan berdasarkan amalnya, tapi berdasarkan apa? Niatnya. Yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia akan dikumpulkan berdasarkan niat. Bukan ahli jamaah ini, ahli baca Quran, ahli bukan gitu. Tapi ini yang niatnya dunia ya. Ini niat cari popularitas, ini niat cari hiburan. Ini niat karena Allah, nanti akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan niatnya. Nah di dunia tidak tahu. Nanti di sana semua apa yang di dalam dada itu akan ditambahkan. Gitu ya. Ini orang yang sabar, itu orang yang qanaah siapa atau tidak Allah tahu. Ya, soalnya ada orang tuh sok qanaah, gitu ya. Sok qanaah, oh saya walaupun hidup miskin tidak apa-apa, saya jalan aja. Padahal hatinya itu hatinya itu sebenarnya ingin marah. Allah akan tambahkan bukan ucapannya, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Paham ya? Gitu. Allah lihat apa yang di dalam hati kita. Ya. Kalau pak suami dimarahi istri, ya kelihatannya sabar, ya. Tapi apa yang disimpan di hatinya itu, wah, itu nanti akan ditambahkan. Berarti gimana ini pesannya? Mumpung kita di dunia, maka upaya penting yang kita lakukan terus-menerus apa? Terus memperbaiki hati, menata hati, meluruskan niat, biar amal-amal baik yang nampak pada dohir kita itu akan dicatat sebagai amal oleh Allah. Kenapa? Karena didasari niat yang baik, gitu ya, gitu. Walaupun istri bakti ke suami ya belum tentu, ya gitu, belum tentu amal. Kenapa? Biar belanjanya ditambah, ya gitu. Atau biar suami
kerasan ya gitu, atau apa gitu, atau dipuji barangkali gitu. Nah, niatnya apa? Mencari ridho Allah, menjaga titipan Allah. Jadi lihat suami ingat Allah, kenapa? Oh ini titipan Allah datang gitu. Saya hormati, saya layani apa? Jaga titipan Allah supaya Allah ridho. Nah, kalau gitu jadi amal. Terus sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu sangat teliti, gitu ya. Sebenarnya bukan pada hari itu, sekarang juga di dunia Allah sangat teliti. Allah sudah tahu sebenarnya ya amal kita, termasuk sholat kita, gitu ya. Sholat kita, ketika apa? Allah melihat kalian, ada ayat ya, itu ketika berbolak-balik kita bersama orang-orang yang sujud, yang Allah lihat itu bukan cuma gerakan dohirnya, batinnya, pas takbir ingat anak, gitu ya, pas sedekah ingat cucu ya, pas ruku ingat pasar, pas sujud Allah tahu. Nanti lo kamu ke sholat kamu ditunjukkan, nanti malu sendiri ya. Itu di akhirat semua ditampakkan. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu sungguh sangat teliti, jika tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Paham ya gitu. Makanya betul lah kalau orang itu ilmu, termasuk ilmu penting yang wajib kita kaji, kita pelajari, tidak di samping ilmu syariat, ilmu apa? Ilmu hati ya. Ilmu syariat penting, tapi lebih penting lagi ilmu masalah hati, karena syariat itu tidak ada nilainya kecuali kalau keluar dari hati yang baik. Bukankah yang dilihat Allah itu apa? Hati kita. Apa itu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi dilihat amalnya, setelah itu dilihat hatinya. Amal itu dilandasi hati yang bagaimana Allah tahu, gitu ya. Gitu. Makanya kita belajar ilmu syariat penting, belajar ilmu hati itu juga tidak kalah pentingnya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf tuh sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.